Beranilah bermimpi dan menetapkan pilihan, karena semua derita akan indah pada akhirnya. Seperti Cakra yang memilih melanjutkan kuliah di Bandung untuk menekuni dunia seni tarik suara. Saat itu apa yang dilakukan Cakra bagai mengiris kelaziman cara pandang seisi keluarga dan desanya. Sebab apalah yang dicari dari sekolah seni? Saya dari dulu emang ingin sekali masuk ke sekolah musik, karena dari SMP pun saya udah bilang ini sekolah musik di mana ya sekolah musik. Saya pertama kali saya sempat lihat Universitas Negeri di Bandung. Saya nyobain PMDK, pilihan satunya vokal, musik, pilihan keduanya informatika. Setelah saya tes, saya nggak masuk yang musik itu karena saya buta sekali baca not balok. Saya dalam istilah teori saya benar-benar nol. Dan saya browsing lagi, saya ketemu ke salah satu universitas swasta di Bandung. Dan di sana tuh metodenya beda. Jadi di sana tuh menerima orang-orang yang emang ingin belajar dari nol. Di bangku kuliah, Cakra menemukan apa yang ia cari. Rasanya deru menjadi seniman itu makin bising terdengar di hati. Saat itu pula, Cakra merasakan betapa para dosennya adalah sosok-sosok pengajar yang berhati sabar. Inilah suasana yang membuatnya bahagia. Dididik sama dosen saya namanya Ibu Pola Martiana, saya masih ingat. Beliau yang dengan sabarnya juga karena saya paling ngeyel, paling berisik, paling kurang mau diatur, dan pastinya dosen-dosen yang mengajar saya pasti itu kesabarannya tinggi banget tingkatannya gitu. Meskipun agak bandelnya dalam artian seperti itu yang menjengkelkan mereka, tapi setiap kali mereka memberikan pelajaran saya selalu mempelajarinya dengan benar-benar fokus gitu. Jadi sehingga di akhir bagus gitu. Anak pegawai negeri sipil merantau di daerah orang dengan uang pas-pasan. Maka disitulah Cakra ditempa nyalinya untuk menjadi pria yang konsisten dengan pilihannya. Cakra di sepanjang kuliahnya adalah Cakra yang terus mendekap cobaan, sebab koceknya selalu mengempis di sepanjang hari. Maka menggelandanglah Cakra ke alun-alun kota Bandung. Ia berteman dengan pengamen jalanan untuk mencari uang tambahan. Waktu di kuliah di STIMB itu uang jajannya hanya dikasih 500.000 oleh ibu sebulan. Ibu komitmen dulu waktu dia mau kesana, "Adek, boleh kamu sana, tapi karena biayanya sekolah sana mahal, ibu hanya akan berikan uang jajan kamu 500.000 rupiah gitu." "Gak apa-apa Bu, saya mau nambah dengan yang lain gitu." Dengan tempat kosannya juga yang sangat sederhana sekali. Pertama dari Bandung saya nggak diam gitu. Jadi saya langsung nyari teman, meskipun waktu itu sangat susah sekali untuk dapat teman karena mungkin saya emang berasal dari desa, dan itu salah satu hal yang kadang menyakitkan, makanya saya sempat lari ke alun-alun Bandung. Saya ketemu pengamen di sana, saya nyanyi sama pengamen di sana, saya sempat juga tanpa diketahui oleh ibu kos saya tidur di basement parkirnya alun-alun. Pas awal-awal di Bandung malah dia tuh punya teman, ceritanya dia punya teman, dia sering ngamen tuh. Waktu Bandung ngamen terus ada temennya itu pengamen, dia ikut ke kosannya dia, Cakra mandi, barang Cakra dibawa semua, ketipu dia tuh sama temennya. Berpindah dari jalanan, Cakra mengamen ke kafe-kafe. Kali ini ia membentuk band bersama rekan-rekannya dan berharap kelak akan memetik bintang impian yang tergantung jauh di ujung mata. Ada kafe yang menerima band kita waktu itu dengan istilahnya upah cuma dikasih makan, voucher makan dan uang 50.000 tuh untuk satu band gitu. Kita hampir setiap malamnya di kafe. Karena ya kebutuhan, saya nggak mau selalu bersandar pada orang tua saya karena bayar kuliah itu sangat mahal, apalagi swasta gitu. Karena untuk bayar kuliah orang tua udah istilahnya udah habis-habisan gitu.
Panggung kafe mengantarkan Cakra pada pertemuannya dengan seseorang yang tertarik dengan cara bernyanyinya. Hingga akhirnya Cakra diminta mengikuti audisi menyanyi di sebuah perusahaan rekaman di Jakarta. Sebenarnya saya nggak tahu awalnya, cuma Bapak Aris ini akhirnya ngirimin materi harus terpisah. Harus terpisah ini, coba deh pelajarin katanya, ntar direkam. Ternyata di Sony Music tuh ada audisi untuk mencari penyanyi solo untuk menyanyikan lagu itu. Saya kirimin sampel suara saya kirimin foto saya. Yang lucunya mereka nggak percaya kok suara sama foto nggak match gitu. Kalau dulu nggak serak gitu ya, pas saya ke Bandung pokoknya dulu dengar suaranya kayaknya beda, kayak siapa Afgan tapi seraknya kayak Sandi Sandoro, bikin gabungan ya. Waktu itu saya langsung suruh nyanyi saja depan beliau, nyanyi dan pulang. Saya nggak pernah pikiran apapun, saya masih enjoy, pokoknya nyanyi di kafe itu udah istilahnya udah aman lah buat saya, udah menguntungkan gitu. 3 hari setelah itu saya dipanggil lagi ke Jakarta. Terakhir waktu ke Sony juga dia minta uang 200.000 ke saya. Dia mau ke Jakarta. Teh, aku mau ke Jakarta, gini dia cerita. Oh ya udah, aku transfer waktu itu. Ingat cuma 200.000 dia minta. Dan gak lama kemudian dia kasih kabar, Teh, alhamdulillah aku udah dikontrak Sony, gitu dia bilang. Saya sempat nggak nyangka juga kalau akhirnya saya bisa tahu kontrak tuh seperti apa, bentuknya seperti ini, meskipun saya nggak baca ya, karena terlalu tebal jadi saya malas. Jadi yang penting sign. Tapi alhamdulillah karena saya tahu beliau baik, setelah kesininya tuh nggak ada masalah sama sekali. Dari satu label perusahaan rekaman, Cakra berpindah ke perusahaan rekaman lain. Kini di tempat barunya, Cakra berharap bisa mengukir prestasi setinggi-tingginya agar mimpi anak desa tak sia-sia. Dan saya dikenalkan sama label yang sekarang menaungi saya, My Music. Saya dikenalkan dengan Pak William. Dan beliau istilahnya presidennya My Music juga. Mungkin sebagian orang meremehkannya orang kampung gitu. Nggak bisa apa-apa gitu. Tapi dalam artian justru dari sana setiap kali mereka bilang seperti itu, keinginan saya, motivasi saya itu makin kuat gitu untuk menunjukkan ke mereka kalau saya juga bisa gitu. Tidak hanya kerja keras Cakra tentu ya Neng ya, banyak orang lain yang turut serta membantu dalam suksesnya Cakra. Banyak sekali tentu. Jadi ibu sebagai orang tuanya ya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, membantu Cakra sampai ke posisi yang seperti ini. Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum. Siapa sangka single bertajuk Harus Terpisah tadi membawa Cakra ke tangga popularitas. Sebuah momen yang tak pernah ia lupakan, yang hadir bersama cerita lain tentang kali pertama merasakan menjadi orang terkenal setahun silam. Memang kita takkan menyatu. Waktu pertama press release-nya lagu Harus Terpisah ini, saya masih ingat ada miskomunikasi dengan salah satu tim manajemen saya. Jadi waktu itu dibilangnya jam 7, tapi ternyata jam 5 udah dimulai gitu. Jadi saya telat lagi ke sana, saya nggak bawa baju, saya pinjam baju manajer saya, Bapak Aris itu yang jadi manajer saya. Jadi bajunya kegedean, susahnya tuh emang benar-benar kerasa. Tapi dari hal itu kita bisa menghargai kerja-kerja kita, dari lebih wise lagi ke apa yang kita dapatkan sekarang gitu. Ketika impian terwujud, ketika semua yang tiada menjadi ada, maka itulah arti niscaya.
Seperti arti niscaya dari nama cakra sendiri yang ditasbihkan sang bunda, juga niscaya dari cakra pada sang idola, pada penyanyi kondang berkulit hitam yang bernama nyaris mirip dengannya, Chaka Khan. Salah satu contohnya Chaka Khan. Saya suka Chaka Khan karena dia nggak pernah, setiap kali manggung dia nggak kadang karena mungkin di pikiran dia mungkin ya, nyanyi itu kan suara. Jadi dia fokusnya ke suara, enjoy gitu. Apapun, bawain apapun, saya lihatnya dia tuh enjoy gitu. Apapun diajar genrenya. Dan dia selalu bawakan setiap show ke show tuh beda. Dan gak pernah lip sync. Kalau nyanyi berusaha saya live. Meskipun saya serak, live. Dulu ketika sedang hamil, usia kehamilan 9 bulan, kebetulan saya seorang pengajar, di sekolah ada yang menjual LKS, itu lembar kerja siswa sejenis. Covernya itu ada cakra gitu. Pas saya lihat, cakra itu kependekan dari cakap, kreatif, aktif. Di hati saya udah langsung, kalau nama anak saya namakan Cakra. Biar anak saya nanti jadi anak yang cakap, kreatif, aktif. Dan konta variamannya itu dikasih neneknya. Artinya saya sendiri kurang begitu paham. Chaka Khan di sini ada hubungan dengan Chaka Khan karena saya fansnya, dan bisa dibilang Cakra Konta Pariaman ini saya singkat juga. Jadi kalau bisa mungkin kalau Chaka Khan tahu saya ada Chaka Khan di Indonesia, mungkin beliau kan ke Indonesia. Nah, saya bisa ketemu. Jadi ada untungnya juga. Tapi kalau diklaim ntar ganti gitu. Cakra adalah harapan kami, sangat berarti sekali.